Sudah tapi belum Oke, sudah tapi belum dicoba. Pokoknya yang penting praktek, praktek, praktek. monggo Bu. Ilmu dari cerita tuh banyak, tapi praktek. Oke, Bang Rehan mau dimulai? Monggo Bu. Oke, kita mulai ya. Sebentar, udah berapa orang ini? Kita mulai aja. 73 orang. Oh ya Pak Purna udah join. Oke, selamat malam teman-teman. Saya sebutnya teman-teman digital ya, teman-teman digital, Bapak Ibu, kakak-kakak semua. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang dalam seminar ini, di mana tema kita kali ini adalah seminar ini adalah pentingnya komunitas di era digital yang akan dibawakan langsung oleh Pak Putra Chandrabuana. Mungkin untuk mempersingkat waktu, tempat dan waktu kami persilakan Pak Putra. Oke, terima kasih Bu Silvi. Ya, terima kasih teman-teman semua. Ya, Mas Rehan, Pak Rio, Pak Dr. Nirwan, dan teman-teman seluruh Nusantara. Eh, ya, yang telah bersedia hadir memenuhi undangan kami. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Teman-teman, materi kita pada malam hari ini adalah pentingnya komunitas. Komunitas itu ya adalah solusi ya. Sebenarnya bukan saat ini saja ya. Dari zaman dari zaman ke zaman ya kita selalu berbicara tentang komunitas adalah solusi, tapi terkadang kita setelah masuk komunitas tersebut kita tidak mendapatkan solusi ya. Tidak mendapatkan solusi sehingga kita berpindah-pindah dari komunitas satu ke komunitas lain ya. Nah, penyebabnya ya banyak hal ya, mungkin dari diri kita sendiri, mungkin juga dari komunitas tersebut yang tidak mempunyai visi, atau komunitas tersebut sudah mempunyai visi tapi visinya tidak berjalan ya. Oke. Teman-teman ya, ini orang baru semua atau orang lama Pak Bu Silvi Pario? Baru ya? Kayaknya kebanyakan orang baru Pak Putra. Banyak baru ya. Oke, Iya. perkenalkan saya dengan Putra Chandra Buana. Ya, alhamdulillah ya. Pada malam hari ini ya kita coba untuk ngobrol komunitas. Tujuan kami mengadakan Zoom pada malam hari ini adalah mengajak teman-teman untuk bergabung dengan komunitas SEO Subuh. Di awal kita sudah to the point untuk bergabung ya. Karena kami melihat ya ke depan bangsa ini ya, ke depan bangsa ini apabila hanya memikirkan diri sendiri masing-masing ya, diri sendiri itu kemungkinan kita akan lemah ya. Padahal peluang kita kuat itu sangat besar sekali ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kami ya, eh, para pengusaha-pengusaha ya, para pengusaha-pengusaha yang dari pemula sampai yang sudah berjalan puluhan tahun ya, yang sudah puluhan tahun kami mencoba ya membuat komunitas yang kami sebut komunitas tersebut adalah SEO Subuh ya. SEO Subuh, SEO itu bukan singkatan dari Search Engine Optimize. Awalnya memang itu, ya teman-teman, awalnya memang itu. Tapi kami rubah ya. S-nya itu ya spiritual, O-nya itu SEO, E-nya itu enterprise, O-nya itu opportunity. Ya, jadi di dalam komunitas itu ya banyak peluang-peluang untuk kita bisa berusaha ya untuk menjadi pengusaha. Ya, seperti itu singkatnya. Perkenalkan tadi saya mengenal dunia internet, teman-teman. Saya mengenal dunia internet itu sudah kurang lebih 30 tahunan ya. Sebelum ada koneksi internet di Indonesia, saya sudah magang di salah satu lembaga asing namanya British Council ya 92 sampai 96 saya magang di situ ya. Magang sebagai maintenance komputer.
Nah, di situ pertama kali saya ketemu internet tuh kayaknya seru banget ya teman-teman ya. Seru banget, kita bisa kemana-mana gitu ya. Di Indonesia masih perusahaan-perusahaan besar aja yang yang ada websitenya pada saat itu, perusahaan asing ya. Oke. Lalu di tahun 99 ya, itu saya mulai pivot yang semulanya ilmu ilmu saya adalah jaringan, teman-teman. Ilmu saya ada jaringan, ilmu saya adalah hardware ya. Saya merubah ya, memastikan saya harus pindah ke mendalami yang namanya ilmu konten. Nah, ilmu konten ini yang seperti saat ini sedang berkembang. Facebook, Google ya, Google, Amazon, pokoknya marketplace itu semuanya ilmu konten zaman itu ya. Bisnis konten kita sebut. Nah, pada saat itu yang begini nggak laku karena nggak ada pemasukan. Di Indonesia ya, kalau di luar udah ya, transaksi online sudah terjadi, tapi di Indonesia itu belum. Masih fasilitas-fasilitas itu bagi kami baru untuk ini saja. Baru untuk apa namanya, untuk layanan saja. Karena perusahaan tempat saya bekerja itu adalah provider internet. Jadi kan banyak sekali membernya, anggotanya ya, anggotanya, dan itu perlu ada layanan. Jadi kami buatlah waktu itu asik.com, kami buat waktu itu jaga-jaga.com, kami buat waktu itu dunia internet semacam search engine ya. Nah, kebetulan saya waktu itu bekerjanya di yang punya ini nih, yang lagi viral juga sekarang ya, Pak Toto Sugiri. Toto Sugiri ya. Nah, ini bos saya ya. Nah, ini bos saya lagi viral. Saya sering lihat iklannya. Dari mudanya gondrong ini ya, sampai sekarang udah tua masih gondrong juga ya. Nah, ini dia yang punya perusahaan itu ya. Dia punya perusahaan, ada Indonet, ada Sigma ya. Ada Sigma, dan sekarang database terbesar di Asia ya. Orang kaya nomor 19 kalau nggak salah ya. Nomor 19 atau nomor berapa gitu ya. Nah, ini bos saya waktu itu ya, teman-teman. eh, saya belajar ngoding ya, belajar programmer dari ASP. 1 tahun saya mempunyai ilmu programmer. ASP itu Active Server Page, punyanya Microsoft. Saya pindah tahun 2000 awal ya, saya pindah ke PHP. Karena apa ya? Faktor-faktor pendukung daripada membuat website pakai ASP itu mahal. OS-nya udah berapa, SQL servernya udah berapa, mahal ya, sehingga saya ini pindah ke PHP yang pakai Linux ya teman-teman ya, dan seterusnya ya. eh, Aktif di membuat aplikasi pemerintah ya, aktif di membuat aplikasi pemerintah, terus juga aktif di ini juga ada ya, adkasi, sistem informasi manajemen kepegawaian, kampus-kampus ya, membuat portal, membuat animasi, itu sudah saya lakonin semua ya, sudah saya lakonin semua ya. Lalu membuat video profil KAUR. Nah, waktu itu ini lucu ya, kita bikin video profil pakai animasi, nggak ngerti itu, waduh, ini dia dua bahasa, ya, gimana caranya bahasa Indonesianya pakai suara saya, bahasa bahasa Inggrisnya pakai suara Google. Kagak diprotes ya sama daerah Kaur Bengkulu, ya udah lewat, lumayan harganya waktu itu ya. Lalu aplikasi KCI ya, Karya Cipta Indonesia ya, ini dimusuhin oleh 90% orang satu kantor. Karena apa? Kita mau ngerapin sistem kan, untuk apa namanya, royalti para pencipta lagu itu teman-teman ya. Royalti para pencipta lagu itu kan asal-asalan ya teman-teman ya. Nah, banyak korupsinya di dalam. Kita ngerapiin sistem malah kita dimusuhin itu ya. Kerjaan orang bikin ngerapiin sesuatu itu dimusuhin sama satu kantor ya. Nah, Sisinfo Intelijen Bais itu saya kebetulan langsung membuat sistemnya, MNC Land, dan seterusnya ya. Pernah juga saya memberi pelatihan SEO di Detikcom 2 kali ya, berturut-turut ini ya, dan seterusnya ya. Alhamdulillah saya masih ini saya punya usaha CV Moro Sakato.
dari tahun 2004. Ya, saya resign dari kantor ya yang punya Pak Toto tadi tahun 2004 dan buka usaha Modo Sakato sampai sekarang masih ada. Masih eksis ya sampai sekarang. Lalu saya juga menjadi direktur di PT Titik Terang Kreatif ya. Nah, juga ketua umum komunitas Yo Subuh ya. Lalu saya menulis beberapa buku ya, terus ini buku yang akan launching ya. Demikian ya perkenalan dari saya. Nah, 2014 2013 akhir saya itu orang underground teman-teman ya, nggak banyak kawan. Saya nggak banyak kawan, kalau yang datang ke tempat saya itu adalah kawan. Kalau nyamperin saya itu sangat-sangat jarang sekali. Ya, lalu 2014 saya disamperin oleh teman saya dipaksa ya, dipaksa ikut sebuah seminar yang seminar tersebut apa ya? Nama seminarnya How to be Debt Free. Bagaimana agar kita bebas sama hutang. Saya bilang lah, saya tidak ada hutang. Saya bilang ngapain saya ikut ini gitu kan? Akhirnya ya udah karena temen ngajak, ikutlah saya di situ. Ikut saya di situ, mulai saya mengenal dunia luar. Kalau dulu ya, kalau saya ketemu orang ya yang urusan bisnis aja, nggak ada urusan-urusan yang lain-lainnya itu tidak ada. Walaupun saya waktu itu tetap ngajar kelas-kelas gratis terus ya. Saya ngajar kelas gratis, tapi bagi mereka orang-orang terdekat saya aja datang ke kantor tak ajarin gitu ya. Seperti itu aja ya. Nah, terus di 2014 itu saya berkenal sama komunitas ya, komunitas namanya IBF, Indonesia Islamic Business Forum. Ya, itu komunitas saya, sampai sekarang saya ada di situ ya. Eh, itu komunitas itu membuat saya kenal sama banyak orang. Oh, ternyata di luaran itu banyak orang yang apa namanya, mengagung-agungkan gurunya, mengagung-agungkan nih. Kalau sama saya Pak semuanya sama, mau dia presiden, mau dia ini, selagi kita hormati, kita oh ternyata seperti itu toh ya. Oh, ngumpul-ngumpul, yel-yel, ada dan seterusnya. Baru itu saya menemukan gitu kan. Nah, ikut ikut seminar itu awalnya ya ini mah gue udah pernah ngerjain, ini mah udah pernah terjadi, ini loh pokoknya udah pernah. Sampai tiga hari seminar itu ada satu poin yang membuat saya itu ini ya, yang membuat saya itu benar-benar dapat ya, dalam 3 hari itu saya cuma dapat satu poin aja gitu ya, satu poin, dan poin itu yang membuat saya apa namanya, yang membuat saya itu ingin apa namanya, ingin ngejar ya. Poin itu adalah kita harus punya goal ya. Goal saya itu besar banget ya, goal saya itu besar banget ya. Jadi perjalanan untuk mencapai goal saya itu berliku-liku ya, berliku-liku ya, berliku-liku. Kita tuh harus punya goal. Kalau kita nggak punya goal, kita liar. Kalau kita nggak punya goal, kita liar. Kalau kita punya goal dan goal itu kita tanamkan aja, nggak pernah kita pikirkan pun goal itu, kita akan diarahkan ke situ. Kita tulis saja goal saya ini gitu ya. Kita nggak pernah kita pikirkan pun, kita akan diarahkan ke situ, terus ke situ ya teman-teman ya. Kita arahin ke yang lain, nanti ke situ lagi ya. Nah, kita tulis, kita masukkan ke alam bawah sadar kita goal kita itu ya. Saya ikut di komunitas itu belajar 1 bulan, langsung dicoba. Langsung dapat ujian teman-teman ya. Langsung dapat ujiannya apa? Server kita konslet, kebakar ya. Server kita kebakar ya. Server kebakar itu teman-teman ya. Server kebakar itu ini ya, apa namanya, membuat semua customer kita teriak ya, membuat semua customer kita itu ya teriak lah gitu ya teman-teman. Wah, ini gimana nih, rugi gue. Ada kurang lebih hampir 1.000 ya, kurang lebih hampir 1.000 ini ya. Kurang lebih hampir 1.000 customer teriak dan nelpon marketing kita. Namanya belum CS waktu itu, kita sebut marketing. Ini gimana nih, website saya mati. Ya ini berapa miliar saya rugi, berapa ini.
website sama email dulu kan emailnya belum banyak pakai Google banget gitu ya, baru pakai email domain gitu ya teman-teman ya. Wah, ribet lah ya. Sehari pertama masih bisa beralasan, hari kedua marketingnya pada nyerah ya, dan hari ketiga saat pagi hari ya, pada saat pagi hari saya merenung ya, apa yang harus saya lakukan. Ternyata ilmu yang ketika saya belajar di komunitas itu bagaimana kita eh, ini ada masalah di balik semua masalah pasti ada peluang. Nah, kita cari ketika kita mempunyai masalah, kita cari itu peluangnya itu apa, dan saya ketemu. Ya, akhirnya saya buat lingkaran, saya bikin masalahnya apa, saya list. Ya, ternyata masalah itu, ya, masalah sebanyak apapun masalah kita solusinya satu, gitu ya. Solusinya satu. Lalu peluang. Saya list peluang, ternyata peluangnya lebih banyak dan lebih gede dari masalah. Nah, akhirnya apa? Waktu itu saya bagi menjadi 2 tim. Ya, tim pertama karyawan saya waktu itu 27 orang, 25 orang untuk mengambil peluang. 25 orang ini peluangnya kalian ambil. Lalu 2 orang nanganin masalah saya dan ada 1 karyawan saya. Akhirnya 3 hari selesai semua ya teman-teman ya. Selesai semua dan customer saya yang pada saat itu sampai sekarang masih sama saya. Ya, masih sama saya ya. Nah, teman-teman ya, eh, omset tertinggi kita pada saat itu ya, omset tertinggi kita pada saat itu ketika ya terjadi masalah itu. Dari berapa tahun, dari 2004 sampai 2014 teman-teman, omset tertinggi ketika ada masalah. Ternyata karyawan ketika kita kasih tahu ini peluang, ambil. Wah, itu cepet banget ya teman-teman ya. Nah, itu. Eh, di situ saya baru terasa pentingnya komunitas. Saya punya grup ya di komunitas. Ketika saya ada masalah, saya bisa ngobrol sama si A, sama si B, sama si C, sama-sama teman-teman komunitas. Karena apa? Kita business owner, ya kita cowok lah ya. Cowok itu kan nggak banyak ngomong ya. Kalau cowok banyak ngomong, banyak curhat sana sini ya. Banyak curhat sana sini, banyak itu bukan cowok namanya ya teman-teman ya. Cowok itu nggak banyak ngomong ya bagi kita yang cowok ya. Itu ketika ada masalah kadang dipendem ya, kadang dipendem ya, apalagi masalah bisnis ya, masalah bisnis nggak mungkin kita ngobrol ke keluarga, mau ngomong ke siapapun, kita nggak ada lagi di atas kita ya, nggak ada lagi di atas kita karena kita udah bos, udah business owner, nggak ada lagi di atas kita nih mau curhat sama siapa. Nah, tapi dengan adanya komunitas kita dapat sahabat-sahabat yang satu visi, satu misi ya. Kita adakan waktu itu mastermind dan saya dapat teman mastermind ada berlima, sehingga teman mastermind ini lebih dekat daripada saudara kandung sendiri ya. Nah, akhirnya ada tempat curhat yang memberikan solusi ya, bukan tempat ngeluh teman-teman ya, buat kita mendapatkan solusi. Nah, di situ ya, itulah pentingnya komunitas. Dan teman-teman mau tahu nggak, komunitas saya tim saya di komunitas kecilnya itu kan, dari komunitas besar ada komunitas kecil namanya mastermind ya. Kita berlima orang, 3 orang berhasil, 2 orang itu naik turun ya, naik turun ya, permasalahan cuma satu, nggak komitmen ya. Nah, 3 orang berhasil alhamdulillah gitu ya. Oke, itu. Nah, jadi sama saya pribadi penting komunitas. Nah, karena itu ya saya dan teman-teman ya, ada Pak Rio, ada Bu Silvi, dan teman-teman kami bentuklah komunitas SEO Subuh. Kenapa kami bentuk komunitas SEO Subuh? Karena selama ini banyak sekali komunitas-komunitas di luaran sana ya teman-teman, itu mereka hanya membahas tentang ilmu-ilmu bukan praktis, bukan ilmu-ilmu praktis, ilmu-ilmu teori yang mungkin hanya orang-orang tertentu yang bisa mempraktekinnya. Karena itu kita bikin namanya komunitas action.
yaitu SEO subuh itu. Nah, actionnya kita itu dengan cara apa? Actionnya kita itu kita dengan terus ya membuat ya setiap hari kita zoom ya, setiap hari kita zoom ya, zoom kita ada namanya SEO subuh. Ini ya YouTube ya, teman-teman ya zoom kita namanya SEO subuh ya. Ini kita sebut komunitas action ya, zoom kita tuh SEO subuh ya. Ada ini tadi pagi nih 9 jam yang lalu belajar ngoding. Ya, 1 hari yang lalu peluang malamnya peluang usaha untuk pemilik ilmu digital. Lalu dominasi 50 web dan seterusnya. Nah, action di sini ilmu kita share ya. Dan 1 hari itu kita bisa beberapa kali Zoom ya. Nah, oke, ini saya tadi ada bikin ya sedikit konten. Oh ya, teman-teman ya, kita pun ada website beritanya, berita titik ya. Rata-rata itu akan kita infokan di website berita ini ya, namanya berita.com ya. Nah, ini yang kita bahas pada malam hari ini ya, komunitas ya. Penting komunitas ya, penting buat siapa gitu ya. Di sini buat pengangguran ya. Nganggur, komunitasnya, tongkrongannya yang nganggur juga ya, tongkrongannya sama-sama orang pencari kerja yang nggak dapat kerjaannya karena ada saingan di situ ya teman-teman ya. Pengangguran ikut komunitas ya, komunitas apa? Komunitas SEO subuh ya. Di sini ada membangun keterampilan baru, peluang kerja ya, jaringan profesional ya. Katanya kalau kita mau kecepatan wanginya kita main sama tukang minyak wangi. Kalau kita mau jadi orang ke-6 dari 5 orang ya, dari 5 orang miliarder kita akan jadi orang ke-6-nya. Kalau ngumpul sama para miliarder, kalau kita ngumpul sama orang yang positif kita jadi orang ke-6 yang positifnya, seperti itu ya. Dan seterusnya ya. Yang pertama kali yang harus dirubah sama kita semua adalah tongkrongannya ya, tongkrongannya. Bukan berarti kita ninggalin tongkrongan lama, tapi kita bikin tongkrongan baru, komunitas baru. Apalagi sekarang itu enak ya, antar antar provinsi, antar negara pun kita bisa berkomunitas ya. Ini pengangguran ya. Lalu mahasiswa. Nah, fungsinya komunitas untuk mahasiswa apa ya? Persiapan karir ya, mendapatkan pengalaman langsung dalam bisnis digital ya, karena komunitas kita ini bisnis digital ya, baik offline maupun online. Pak, bukannya bisnis digital itu online saja? Oh, enggak gitu ya. Itu ada hubungan sama offline juga ya, teman-teman. Nah, ini baik offline maupun online ya. Lalu menghasilkan pendapatan bisa nggak? Bisa ya, ketika kita gabung, kita masih mahasiswa nih, kita gabung sama komunitas yang setiap hari ngomongin bisnis, setiap hari ngomongin peluang usaha, itu kita akan terbawa ya, bisa menghasilkan pendapatan, inovasi dan kolaborasi. Apalagi pembisnis ya, teman-teman, pembisnis di saat sekarang ini serem banget kalau main sendiri-sendiri. Serem banget ya, teman-teman. Ketika ada masalah bingung sendiri ya, mau coba ningkatin omset nggak tahu, ikut seminar salah masuk kelas ya, yang harus dia masuk kelas A dia masuk kelas B, udah bayarnya mahal itu nggak bisa dipraktekin. Nah, kalau kita berkomunitas, gue lagi ada masalah ini, kira-kira seminar apa yang harus gue ikutin ya, teman-teman komunitas tuh ngomong, oh kamu itu cocoknya kalau masalah kamu ini kamu tuh bergurunya sama si ini, kalau kamu masalah ini kamu belajarnya ini. Jangan sampai salah guru ya. Udah bayarnya mahal, udah meluangkan waktu, tahu-tahu ilmunya nggak cocok dengan masalah kita. Ya, ada lagi karyawan ya, meningkatkan keterampilan ya, side hustle, membuka peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan ya, melalui bisnis digital ya. Kalau lagi karyawan, ya, kita posisinya eh, karyawan, gabung-gabung sama komunitas digital. Loh Pak, kenapa Bang harus ada plus komunitas digitalnya? Karena digital itu yang tak terhalang ruang dan waktu. Ya, kita diajarin online-nya, kita diajarin cari duit ini, nggak perlu makan modal besar, dan seterusnya ya. Mobilitas karir, keterampilan digital membuat karyawan lebih kompetitif dan mencari promosi atau pekerjaan baru. Ibu rumah tangga juga iya, jangan sampai sosmed yang dimiliki oleh ibu rumah tangga gadgetnya hanya untuk ngerumpi,
cari pakai buat nyari duit ya teman-teman, bisa di komunitas itu kita sharing-sharing tentang itu. Ya, manfaat umumnya belajar dari mentor. Di komunitas pasti ada mentor ya teman-teman ya. Lalu networking ya, membuka peluang untuk kolaborasi, investasi atau kerjasama. Akses sumber daya banyak ya, inspirasi dan motivasi. Ya teman-teman, ini komunitas di dalam agama pun banyak sekali ya ayat-ayat ya, di dalam agama Islam banyak sekali ayat-ayat yang menyampaikan bahwa ya kamu berkelompoklah ya di sini dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyerukan kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar ya. Ngumpul ya teman-teman ya. Ngumpul ya, ini ngumpul kita untuk hal-hal yang positif ya. Mencegah kemungkaran sebagai bagian dari tugas sosial ya. Persatuan ya. Hadis Nabi juga mengatakan seperti itu ya. Seorang mukmin dengan mukmin lain seperti satu bangunan yang saling memperkokoh. Ya, teman-teman, ini jadi bukan hanya tren-trenan, komunitas ini udah dari zaman dahulu kala. Ya, teman-teman ya. Nah, ini tokoh-tokoh Islam juga ada, bahkan ini ya, nilai-nilai komunitas ya. Nilai komunitas, tolong menolong kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Di komunitas itu kita harusnya positif semua ya. Jangan sampai ada anggota komunitas yang sampai bermusuhan dan lain-lainnya, saling tolong menolong. Nah, ini ya. Nah, ini dari tokoh-tokoh saat ini ya, dari tokoh-tokoh internasional. Mereka juga menyarankan komunitas bisnis yang kuat adalah tempat di mana pemimpin dan anggota saling mendukung, berbagi pengetahuan, dan memberdayakan satu sama lain untuk berkembang. Nggak main sendiri-sendiri. Ya, ilmu-ilmu marketing saat ini pun ya udah mengarah ke community. Ya, kalau teman-teman searching itu marketing 6.0 salah satunya adalah community. Ya, Bill Gates yang ngomong begitu ya. Pendiri Virgin Group ya, Richard Branson itu, dia juga komunitas bisnis membantu anggota untuk terus menemukan peluang baru. Nah, kalau teman-teman ikut di komunitas Yo Subuh ini, peluang banyak banget. Peluang sesuai dengan kemampuan Anda ada. Kemampuan saya tidur 20 jam satu hari, cuma 4 jam bangunnya. Ada peluangnya di ini ya. Kita nggak nyalahin Anda tidurnya ya, tapi 4 jam itu Anda lakukan dengan produktif, itu gede juga dapat cuannya ya. Ada peluangnya ya. Di SEO Subuh seperti itu ya. Elon Musk gitu ya, CEO Tesla ya. Dalam komunitas bisnis, individu bisa dapat saling mendukung, membangun keberanian, dan menciptakan hasil yang luar biasa. Oke? Nah, Steve Jobs ya, komunitas bisnis berfungsi sebagai tim besar yang memungkinkan anggota bekerja sama mencapai satu tujuan. Bisa saja kita komunitas seluruh Indonesia, ya komunitas SEO Subuh seluruh Indonesia, kita beli Telkom gitu kan, patungan. Bisa saja. Ya, kalau nggak salah ada tuh di Jepang ya, sampai membernya berapa juta gitu ya. Dia yang minjemin duit ke negara. Ya, oke ya. J. Benson ya. Komunitas dapat membangun reputasi merek yang kuat melalui interaksi dan kolaborasi. Kalau kita di komunitas kita ada yang punya brand, ada yang punya ini, itu bisa kita angkat bareng-bareng. Pendiri Grameen Bank dan perolehan Nobel ini Yunus, bahwa komunitas bisnis memiliki peran penting membawa perubahan positif bagi masyarakat melalui kolaborasi dan inovasi. Warren Buffett, komunitas bisa menciptakan fondasi dan peluang jangka panjang untuk generasi mendatang dengan berbagai sumber daya yang ini. Kalau saya ya berpikir gini, saya itu bikin komunitas ya, mikir anak cucu saya nanti punya saudara banyak, teman-teman bapaknya, teman-teman kakeknya, ya. Anak cucunya Vario sama anak cucunya saya masuk di dalam komunitas, kebayang nggak sih gitu ya. Nah, anak cucunya teman-teman juga ya. Komunitas bisnis membangun anggota untuk bersama-sama menciptakan tren dan peluang masa depan. Teman-teman ya, ini keren banget ya. Selama ini kita ngikutin tren. Siapa yang menciptakan tren? Ya, mereka-mereka itu. Nah, dengan kebersamaan kita bisa sepakat di komunitas, yuk kita ciptakan tren yuk. Misalkan di komunitas kita anggotanya ada 10.000. 10.000 itu teriak mengatakan trennya saat ini adalah ini. Langsung ya dua hari tercipta itu tren. Ya, teman-teman ya. Nah, ini bisa. Ya.
Kalau 10.000 orang semuanya memainkan jaringannya, memainkan sosmednya, mainkan ini, 2 hari juga tercipta itu trennya. Komunitas bisnis menyediakan ruang untuk membangun hubungan berkualitas menjadi dasar kesuksesan dan seterusnya ya. Jack Ma juga ya. Jack Ma sering berbicara tentang pentingnya kepercayaan dalam komunitas bisnis untuk membangun kolaborasi ya. Kesimpulannya, teman-teman, kolaborasi dan inovasi ya, komunitas bisnis menjadi tempat di mana ide-ide baru dapat berkembang. Ya, kalau komunitasnya monoton gitu aja, ya udahlah, ya komunitas itu harus produktif ya, aktif. Nah, kita menunjukkan keaktifan kita adalah ada SEO subuh setiap hari. Ada SEO subuh setiap hari ya. Belajar setiap hari ini sudah 1 tahunan ya. Jaringan profesional ya. Anggota dapat membangun hubungan ya, membawa peluang bisnis. Saya yang sebelumnya nggak kenal sama Pak Rio, saya yang sebelumnya nggak kenal sama Bu Silvi, dengan yang lainnya kita jadi kenal sekarang ya. Keberlanjutan untuk jangka panjang. Nah ini banyak banget. Jadi sudah nggak harus diragukan lagi. Dan ini bukan saya yang berkata bahwa komunitas itu penting. Karena itu, pada malam hari ini kami mengajak teman-teman untuk mengikuti komunitas SEO Subuh. Ya, untuk mengikuti komunitas SEO Subuh. Ya, saya ingin tanya dulu kepada teman-teman semua ya. Saya ingin tanya kepada teman-teman semua, sebutkan nama kotanya dan siapa yang mau bergabung dengan komunitas SEO Subuh. Siapa yang mau ya? Katakan mau. Mau terus dari kota mana? Mau dari kota mana ya? Ya. Ini kita ada di berapa kota sekarang Pak Aryo komunitasnya? 72 kota, Pak. Ada 72 kota ya. Mau dari Blitar, dari Depok ya, mau Magetan ya, mau dari Bekasi, mau dari Kediri, mau dari Palangkaraya, mau dari Malang, mau semua ya. Teman-teman kita harus punya saudara di di kota kita. Alhamdulillah sudah bergabung SEO Subuh Bandung. Oke, Pak Haji udah ya. Mau dari Jogja, dari Klaten, dari Tangerang, dari Bekasi ya. Dari mana lagi mau ya, teman-teman? Oke ya. Ini nanti ya, teman-teman ya. Itu teman-teman akan dimasukkan ke dalam grup ya. Teman-teman akan dimasukkan ke dalam grup ya. Grupnya itu sudah ada teman-teman komunitasnya ya. Mau dari Manado ya. Dari timur kita sudah di timur kita sudah ada juga ya. Manado ada nggak Pak Rio? Ada, Pak. Ada, Ada ya. Manado. Baru Nama Manado ada ya. Manado ada. Purbalingga ada ya. Oke. Dan teman-teman, kerennya komunitas kita ini masing-masing kota itu ada marketplace-nya. Ada marketplace-nya, kerennya itu ada marketplace-nya ya. Setiap kota tidak digabungkan ya teman-teman, setiap kota misalkan Bekasi ya, Bekasi itu bisnis Bekasi ya namanya. Nama marketplace-nya itu bisnis Bekasi. Kalau Bekasi ya. Terus kalau Solo ya, Joglo Kreatif. Solo Joglo Kreatif. Kalau Bekasi ini ya namanya bisnis Bekasi ya. Joglo Kreatif ini Solo. Terus kalau Jakarta satu Jakarta ya. satu Jakarta. Satu Jakarta. Oh, saya belum pernah buka berarti ini. Belum ada ini ya. Kalau Jakarta satu Jakarta ya, teman-teman. Satu Jakarta dan seluruh Indonesia ada. Nah, teman-teman nanti tergabung di sini ya. Apa sih untungnya marketplace ini ya? Agar kita ya teman-teman satu komunitas ya itu nggak main sendiri-sendiri ya. Teman-teman nggak main sendiri-sendiri. Itu kita main bareng-bareng, sukses bareng-bareng ya. Sukses bareng-bareng. Ya semua bareng-bareng. Yang ada masalah nanti dibantu sama yang komunitas seperti itu ya. Ini ya. Nah, tapi teman-teman, ada tapi nih. Karena komunitas kita komunitas action, bukan hanya komunitas ngumpul-ngumpul doang, nggak ada prakteknya, ya tidak ada prakteknya. Maka komunitas ini, teman-teman ikut komunitas ya, itu ada biaya ikut komunitasnya. Ada biaya ikut komunitasnya, karena kan kita ada praktek ini ya, teman-teman. Nah, ya. Biayanya berapa untuk komunitas ya teman-teman? Biayanya cukup 100.000, teman-teman sudah dapat, sudah masuk ya, sudah masuk ke dalam ini, ke dalam marketplace tadi. Lalu sudah mendapatkan sekitar 2 website Pak Rio ya. Teman-teman Dua sudah portal. mendapatkan 2 website ya, bayar 100.000, udah masuk ke dalam
marketplace setiap kota itu dapat 2 website ya, website Biolink sama mendapatkan dongkrak usaha. Ya, 2 website ini nanti sebagai bahan teman-teman untuk memainkan digitalnya, ya, untuk memainkan digitalnya. Oh, kita udah masuk nih komunitas gitu kan. Setelah itu mau bengong-bengong, nggak ada prakteknya, tentu ada media untuk prakteknya. Selain tadi marketplace ya, itu yang untuk bisa teman-teman bisa posting ya. Teman-teman bisa posting produk teman-teman di situ dan diajarin juga gimana cara postingnya, diajarin cara SEO-nya, diajarkan cara mainnya, ikut Zoom tiap hari monggo silakan ya. Nah, terus dapat 2 website lagi. Kalau dihitung-hitung dapat 2 website lagi itu harganya sudah berapa ya gitu ya. Nah, saya ulang lagi nih, tadi kan banyak yang mau ya. Mau, saya ulang lagi ya. Siapa yang masih tetap mau ikut komunitas tapi bayar ya, bayar 100.000 dapat beberapa keuntungan ya. Teman-teman dapat dimentorin ya. Tolong kasih nomor CS-nya ya. Kasih nomor CS, hubungi CS ya. Tolong hubungi CS. Nah, ini nomor CS-nya ya. Teman-teman hubungi CS, nanti teman-teman akan langsung dimasukkan ke mana? Langsung dimasukkan ke sebuah grup ya, sesuai dengan kota teman-teman. Ya, lalu setelah itu teman-teman diberi apa namanya? Disuruh daftar user ID dan passwordnya dikasih ya, teman-teman bikin sendiri nanti kita aktifkan kuotanya. Lalu juga teman-teman mendapatkan 2 website ya. Ini sebenarnya pas hari ini aja, kemarin-kemarin join komunitas nggak dapat 2 website ya. Nah, ini teman-teman dapat gitu ya. Diajarin ya. Kan kita diajarin cara mainnya ya. Jadi teman-teman hubungi ini ya. Karena apa? Jika teman-teman tidak join komunitas kemudian hari, percaya deh apa kata saya ya. Bukan saya aja yang ngomong, tadi teman-teman udah baca ya. Siapa aja yang mengatakan lo tanpa berkomunitas lo lunglai, lemah ya. Disikut sedikit sama kompetitor mental. Ya, teman, sementara keuntungan komunitas wah benar-benar sangat luar biasa. Banyak sekali. Apalagi di era digital ya. Di era digital kompetitor itu nambah terus gitu ya. Setelah dapat website akan dibimbing apa? Ya, akan dibimbing bagaimana cara bermain digitalnya. Ya, ya akan dari tadi saya sampaikan ya, akan dibimbing bagaimana cara main digitalnya. Teman-teman, di sini kita bukan jualan website ya, kita bukan jualan komunitas ya. Kita bukan jualan website, kita bukan jualan komunitas, kita bukan jualan marketplace. Tapi kita mengajak teman-teman masuk ke sebuah wadah positif yang di situ kita fasilitaskan. Ya, yang di situ kita fasilitasi untuk apa? Untuk praktek ya, agar teman-teman ya benar-benar nama komunitas action itu benar-benar action gitu ya. Ya, dan benar-benar action ya. Silakan hubungi CS ya yang mau ya, teman-teman. Ingat ya, uang 100.000 itu teman-teman bisa ya, bisa keuntungannya dapat sampai ke anak cucu. Ya, oh kok sampai ke anak cucu? Ya, kita terjadi networking ya. Kita terjadi di komunitas itu akan terjalin persaudaraan, saling nasihat menasihati, saling saling membantu, saling sharing gitu kan. Anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti akan meneruskan komunitas itu dan saling kenal ya. Oke, kayak gitu ya. Monggo yang mau silakan, yang mau bayar ya. Terus untuk siapa sih komunitas ini ya? Mahasiswa boleh, ya pengangguran harus. Apalagi yang punya bisnis ya. Yang punya bisnis itu ya, yang namanya pengusaha pasti punya masalah. Setiap saat punya masalah ya. Nah, karena pengusaha itu setiap saat punya masalah, maka bergabunglah dengan komunitas, ngobrol sama teman-teman yang lain. Ini loh masalah gue, bisa ada solusinya nggak? Pak, masalah saya ya, eh, masalah saya adalah saya produksi produk saya nggak laku-laku, barang dead stock-nya banyak banget. Apa yang harus saya lakukan? Barang dead stock-nya banyak banget, apa yang harus dilakukan? Ya dijual barang dead stock tersebut. Lah saya nggak bisa, udah nggak punya duit lagi buat ngejual. Suruh teman-teman komunitas menjual oh ini barang dead stock saya, ada yang mau jualin nggak? Dropship aja gitu kan, tinggal nyuruh, nggak perlu ngiklan lagi ya.
Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Nah, banyak hal-hal positif lainnya ya. Dan teman-teman kalau mau ikut Zoom setiap hari, setiap subuh monggo silahkan ya. Terus teman-teman juga ketika ingin ikut seminar ya, ketika teman-teman ingin ikut seminar apapun, bisa nanya ke komunitas. Masalah gue itu adalah karyawan gue nggak produktif nih. Ya, karyawan gue tidak produktif. Gue ingin karyawan gue produktif. Tahu-tahu ikut seminarnya siapa? Seminarnya Dewa Eka Prayoga misalkan. Ini salah masuk kamar ya. Kalau misalkan karyawannya mau produktif ya, masuk kamarnya ikutlah Coach Armala. Kalau Dewa untuk jualan misalkan gitu kan. Terus juga saya ingin online saya lebih mantap lagi. Ya nggak usah cari komunitas-komunitas lain, nggak usah cari guru-guru lain di kita udah digital itu udah lengkap ya teman-teman. Mau belajar TikToknya, mau belajar Facebooknya, mau belajar SEO-nya, mau belajar ini di kita itu sudah lengkap. Ada ya teman-teman ya. Bahkan kalaupun itu berbayar, bayarnya murah banget gitu ya teman-teman ya. Nah, oke ya, silakan lagi siapa yang mau. Praktek pakai HP bisa nggak? Sangat bisa sekali ya. Pak Dokter Nirwan jualan bikin landing page pakai handphone. Ya, bikin landing page pakai handphone. Ya, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman mau lihat keaktifan ya, keaktifan komunitas kita tadi sudah saya lihat ya, sudah saya infokan kepada teman-teman. Ini mana ya? Berbagi, bagi. Oke, ini ya. Saya infokan kepada teman-teman, ini YouTube ya. Ini baru YouTube saya, belum lagi YouTube Mas Rehan, YouTube teman-teman komunitas yang lain. Banyak banget ilmu ya. Dilihat di playlist ini ya teman-teman ya. Ini 9 jam yang lalu, 12 jam yang 12 yang lalu, berarti hari ini 2 kali ya. Hari ini 2 kali ini Zoom ya. 3 kali sama ini. Lalu 1 hari yang lalu, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu, 4 hari yang lalu ya, 5 hari yang lalu tiap hari teman, 5 hari yang lalu ya, 7 hari, oh ada libur nih 6 hari yang lalu. Libur di saya, yang di lainnya tidak libur mungkin ya teman-teman. Nah terus dilihat juga ya, kita punya ini info-info ya di sini ya teman-teman, lihat ya. Ini pentingnya komunitas ini yang barusan. Nah, terus ini tadi pagi prompt ChatGPT untuk membuat form jasa servis AC. Di sini diajarin teman-teman. Nah, ini skripnya ya. Ini belajar ngoding tadi pagi ya. Ini skripnya. Lalu setelah itu kemarin prompt ChatGPT untuk membuat aplikasi pesan-pesan makanan Padang. Ini skripnya juga dikasih ya. Ini skripnya ya. Gimana cara mainnya ada di videonya juga ya. Nah, itu kita Zoom ya, teman-teman. Nah, terus juga peluang ilmu digital marketing, SEO subuh belajar membuat aplikasi, bahkan ya teman-teman kita sering mengadakan acara offline. Nih, acara offline ini tim titik terang kreatif ya, kita. Acara offline nih, nah ini ya. Kopdar SEO subuh di Solo ya, ini Kopdar SEO subuh di Solo ini. Nah, ini ya kita di Solo ini ya. Lalu setelah ini kita Kopdar SEO subuh di Bekasi. Kita lihat lagi ya di Bekasi. Ini Kopdar SEO subuh di Bekasi. Ini 250 orang hadir ya. Lalu setelah itu ini oh ini Bekasi, ini Solo. Nah, ini Bandung ya. Bandung. Ini Bandung ya, ini Bandung. Nah, ini Bandung gitu ya. Banyak teman-teman ya. Eh, nggak semua belum semua kita masukin ya. Kita sering ya. Kemarin itu event kita di Gives ya. Kita event di Gives kemarin di Bekasi, besok tanggal 27 itu di Solo ya. Tanggal 27 di Solo, dan teman-teman dapatkan sahabat-sahabat baru, dapatkan teman-teman baru, dapatkan ilmu-ilmu baru, berjejaringan, saling sharing produk, saling memberikan peluang gitu ya. Ada di Gives di Solo, ada ya di Gives di Solo nanti kita yang ini ya teman-teman ya, tanggal 27 ya. 100.000 bimbingan berapa lama? Ya kalau mau komunitas itu tawar menawarnya jangan kayak jual beli ini ya teman-teman. Mindsetnya harus diluruskan dulu ya. Tawar menawar berapa lama, kita nggak jual ini, kita komunitas, ngomongin komunitas ini ya.
Nah, teman-teman di komunitas SEO Subuh ini kita ngomongin ini ya, 100.000 itu kita bukan jualan kelas, kita bukan jualan ini, kita jualan untuk teman-teman bisa bergabung dan berinteraksi sampai seumur hidup selamanya, ya. Ya, kita 100.000 itu kita bukan jualan kelas, kita bukan jualan website yang kami berikan itu. Website yang kami berikan itu adalah website gratis jadinya gitu ya, teman-teman ya. Di sini kita membangun kelompok ya, di sini kita membangun kelompok untuk apa? Untuk sama-sama bersinergi ya. Nah, kalimat-kalimat pertanyaan-pertanyaannya apanya itu ya, sebelum masuk harus paham dulu ya, kita bukan jual beli ini ya. Kita masukkan teman-teman ke komunitas, yuk kita belajar bareng ya. Pak, uang 100.000-nya untuk apa? Ya biar komunitasnya jalan ya. Ngadain Zoom kayak gini ya, itu Zoom itu teman-teman ya berbayar ya. Zoom itu berbayar 5 juta dalam 1 bulan yang harus kita keluarkan karena bisa 1.000 orang. Ada berapa channel Zoom ya, teman-teman ya, kayak gitu ya. Oke ya, jadi seperti itu ya. Join komunitas SEO Subuh jadi punya saudara se-Indonesia ya. Dari punya saudara se-Indonesia aja itu sudah untungnya sudah tidak ternilai gitu ya. Oke, ada pertanyaan, monggo silakan. Yang mau open mic, silakan. Boleh dicoba-coba juga curhatnya, boleh di sini ya, mumpung ada teman-teman yang lama di komunitas ya, monggo silakan. Ada pertanyaan? Atau coba ya dari yang sudah ikut komunitas coba ikut bertanya, karena mungkin yang baru-baru itu agak malu-malu bertanya ya, teman-teman. Monggo silakan. Ada yang ingin bertanya? Pak Dr. Nirwan atau teman-teman yang lain yang sudah ikut SEO Subuh, atau ada yang mau ngasih testimoni? Open mic, mic-nya tolong dibuka, ya ini coba ya, sudah. Oh iya, sudah dibuka. Monggo, silakan. Ya, silakan yang ingin bertanya atau yang mau testimoni, monggo silakan. Kalau di Solo itu di mana ya Pak kantornya? Nah, Pak Rio di Solo di mana? Di Kelodran, Bu, arah ke Fajar Indah. Oke ya, ke Colomadu ya. Kalau untuk kelas Facebook add di IG add langsung aja kalau untuk wilayah Solo. Pak Teja, monggo. Terima kasih, Putra. Ya Pak. Ya, eh, Pak Putra tanya kalau terkait portal itu Pak kan ada banyak tadi Pak Rio nyebutkan sampai berapa 90 ya Pak Rio? 70. 70 ya, Ya. 70. Nah ini mungkin kan biar ada sinergi gitu ya. Kalau collab gitu nggak apa-apa Pak Putra ya. Artinya misalkan kan saya domisili Semarang, terus juga eh, beberapa kali event di beberapa tempat gitu ya. Bisa warawiri gitu ya. Terus juga nanti collab sama tiap-tiap portalnya. Nah, itu eh, apa namanya? Kebetulan kalau nanti penetrasinya berhubungan dengan mungkin komunitas yang memang nasional atau mungkin institusi gitu ya Pak. Itu kan butuh juga dukungan teman-teman yang ada di tempat-tempat lain. Itu gimana Pak? Ya, sangat bisa ya, dari awal itu sudah saya sarankan ya. Teman-teman ya, karena kita sudah kenal di grup, karena kita sudah kenal di pertemuan-pertemuan offline, karena bisa kolaborasi ya. Misalkan Pak Teja bisnisnya di Semarang, apa namanya, umroh, atau bisnisnya travel apa Pak, saya ikutan dong ngejualin karena kan saya punya ilmu digitalnya. Saya optimasi Semarang, pas dapat orderan saya lempar order ke Pak Teja gitu kan. Lalu begitu pun sebaliknya. Lalu misalkan mau kolaborasi dalam nyari order, dalam nyari itu bisa ya. Bahkan misalkan Pak Teja punya produk baru. Misalkan Bapak punya skincare nih. Saya punya skincare nih, bisa nggak di blow up ya?
oleh teman-teman komunitas barengan. Ini skincare saya ini baru nih, gimana caranya? Ya, gimana caranya? Kita di komunitas itu kan ada induknya namanya Satu Nusantara. Ngomong ke Satu Nusantara, saya nggak punya uang ini, saya nggak punya uang buat bayar-bayar, tapi ini produk sudah terlanjur, misalkan gitu ya. Ini produk sudah terlanjur, bisa nggak teman-teman semua ikut ngejualin atau ikut ngeblow up atau ikut ini? Nah, itu didiskusikan bisa, ya. Ya, nanti diberikan nanti kita diskusikan, kita sebar ke seluruh ini. Minimal Pak ya, semua anggota komunitas di setiap portalnya posting ya, posting ya. Yang jadi resellernya, misalkan Bapak dari Semarang, saya jadi reseller. Orang nelpon saya, oh iya saya resellernya di daerah Bekasi, nanti yang ngirim dari Semarang, nggak jadi masalah. Ya, seperti itu ya. Koordinasi Pak untuk itu sama Pak Rio ya Pak? Iya, untuk Oke, itu siap. sama Pak Rio, untuk semuanya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman aktif, bahkan ya untuk produk-produk tertentu kita ada program khusus buat para anggota komunitas ya, program-program buat anggota komunitas ya. Terus juga intinya begini ya teman-teman ya. Selain yang sudah disebutkan tadi ya, tokoh-tokoh internasional menyebutkan komunitas itu penting, tapi nggak menyebutkan langsung secara teknisnya. Kita teknisnya begini, misalkan saya di sini punya produk deadstock, nggak laku-laku gitu kan. Lalu teman-teman di komunitas lain, di daerah lain itu, Pak saya mau dong dropship, ya bisa, monggo silakan di dropshipkan saja pengiriman dari sini, nggak jadi masalah gitu ya, seperti itu. Terus juga untuk produk-produk, nanti ada satu produk ya misalkan, Pak saya lagi produksi ini, ya, saya pingin komunitas yang ngejualin nanti bagi-bagi hasil, nggak jadi masalah. Ya itu bisa menjadi ini, dan ini kita gerakkan teman-teman ya. Nah, komunitas digital marketing ini beda dengan komunitas ya, komunitas yang lainnya ya. Kita sebut tadi ya komunitas digital marketing ya, dan mindset kita digital marketing itu bukan hanya online tapi offline juga. Nggak hanya ngomongin Facebook Ad, nggak hanya ngomongin SEO, tapi offline-nya bagaimana ya. Seperti kemarin kita ada materi kuliner, kan kebanyakan ngomongin offline, tapi mendatangkan traffic dari online ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bisa untuk produk-produk ya, ini bisa nggak dijualkan secara nasional, bisa, bagi hasil ya. Terus Baik, tapi ada syaratnya apa? Teman-teman pemilik produk harus tahu produknya. Dia suruh kita jual, dia sendiri nggak tahu produknya apa. Ini produk kamu bisa menyelesaikan masalah apa? Iya, produk saya ini buat ini udah selesai. Nah, harus tahu mendalam. Nah, karena itu teman-teman komunitas ini belajar, ya, belajar gimana cara jualan cepet, belajar gimana cara jualan biar nggak boncos. Itu setiap subuh saya sampaikan ya, teman-teman ya, fokus pada memahami produk kita, fokus kepada memahami diri kita ya, fokus kepada memahami market kita. Untuk urusan settingan itu malah nomor 2. Gitu Pak ya. Jadi ke Pak Rio Pak ya. Untuk hal itu Pak Teja ya. ya terima kasih banyak Pak Putra, Pak Rio, nanti Oke collab Pak Rio. Pak. Ya. Ya, Pak Pak Ito. Nirwan, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Putra. Selamat malam semuanya, salam kenal. Saya Nirwan. Pasti ini bagi yang baru bertanya-tanya nih Pak Putra. Ini saya bergabung dengan komunitas. Saya pakai bahasa ini lagi ya. Saya gaptek gitu ya. Saya gaptek. Apakah saya nanti bisa gitu ya? Apalagi dari paparan Pak Putra tadi sangat banyak sekali ya sih. Untungnya bergabung dengan komunitas ini. Tapi apakah saya sebagai gaptek bisa gitu ya? Saya udah bergabung, nanti tidak, ini pasti sebagai orang baru pasti cemas. Saya punya pengalaman juga ya. Saya punya pengalaman bergabung dengan komunitas subuh ini, dan apa ya, banyak sekali sih ilmu-ilmu yang langsung bisa
dipraktekkan ya untuk tentu kemajuan kita di dunia digital ini gitu. Yang saya dari sejauh ini ya, saya sendiri Pak Putra nggak nyangka akan bisa sejauh ini gitu ya. Yang dulu memang ini orang kok bisa nggak gonta-ganti website bagaimana gitu ya, pasti bingung ya awalnya, ternyata ada panel admin apa semacam gitu ya. Dan itu saya baca-baca tadi di chat Zoom, ada kecemasan ya, ini nanti saya diajarin, saya di ini ya tentulah ya, di komunitas ini akan nanti banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita praktekkan. Terus yang kedua adalah pasti tadi sudah disampaikan keuntungan-keuntungan yang bergabung dengan komunitas ini gitu kan. Nah pertanyaannya, kalau saya nggak punya bisnis, apa untungnya juga saya bergabungnya? Nah nanti di komunitas setelah bergabung ini, apalagi ini dengan banyak orang se-Indonesia ini gitu ya, pasti ide-ide apa semacam itu nanti pasti akan dapat gitu ya. Kalau kita nggak punya bisnis, suatu saat nanti akan punya bisnis gitu ya. Saya bergabung Februari, dulu nggak ngerti apa, saya sekarang punya bisnis ya di digital ini. Bisnis saya sih tipis-tipis saja ya, tipis-tipis. Sekarang punya bisnis jasa posting, bikin landing page, dan itu saya kerjakan pakai HP ya. Saya kerjakan pakai HP, lumayan nambah-nambah ini ya, nambah-nambah income harian. Yang kata Mbak Tika tuh ini hashtagnya tambah-tambah peti belanja nih Pak Dok ya. Nah ya, nambah-nambah gitu ya. Dan ini semuanya termotivasi dengan teman-teman yang ada di komunitas ini ya. Jadi ketakutan, kecemasan, apalagi cuma berpikir 100.000 gitu ya. 100.000, saya pikir nanya kapan baliknya. Ya kalau udah bisa udah bisa punya kemampuan ilmu jasa posting, 1 hari udah balik itu. 1 hari bisa closing 2, mau dikasih tarik berapa juga udah balik 100.000-nya gitu kan. Jadi sebetulnya 1.000 itu bukan modal, tapi adalah komitmen kita untuk bisa bergabung di sebuah komunitas, dan itu sebagai bentuk kemauan kita, dan yakinlah bahwa dengan komunitas ini nanti akan banyak sekali ilmu-ilmu yang didapat. Mungkin Pak Putra, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak Dokter. Ini dokter loh ya teman-teman, dokter anestesi ya. Itu ikut digital ya, ikut digital, dan dulu nggak punya bisnis, sekarang sudah punya bisnis ya, punya bisnis. Monggo silakan, ada yang ingin bertanya, monggo silakan open mic ya, atau lewat kolom chat juga boleh ya. Pak Putra, saya mau tunjukin sebentar bonus website yang Pak Putra bilang tadi. Monggo silakan Pak, monggo silakan. Ya Pak, bentar, saya screen dulu. Nah, jadi seperti ini, teman-teman nanti teman-teman bisa punya website BioLink seperti ini. Apa sih keunggulannya BioLink ini? BioLink versi kita ini mungkin satu-satunya BioLink yang bisa diindeks sama Google. Jadi misalnya ini, contohnya produk TTK juga ini, di karyawan lepas digital, kita lihat selengkapnya. Ini bisa ada foto dan keterangannya. Terus info KLD ini nanti kita arahkan bisa ke WA kita atau ke landing page kita yang lain. Lalu itu bisa kita inspect. Nah, jadi ini contohnya seperti website saya yang otw.biz.id ini. Karyawan lepas digital tadi itu sudah terindeks sama Google. Jadi produk teman-teman di sini, tujuannya kita memberikan website itu, salah satunya website BioLink ini agar lebih mudah juga terindeks di Google. Ini salah satu action kita di komunitas ini. Gitu Pak Putra. Oke ya, terus ada juga punya DU berdomain nggak Pak? Nggak ya? Belum jadi punya saya Pak. Mungkin Pak Nirwan iya. ada Pak. Saya Bisa lupa domainnya ya. Ada saya Nirwan Marketing Digital. Coba buka Pak Rio. Coba Pak Dok, boleh share screen Pak Dok? Kayaknya ini deh, Pak Rio Jahan Nirwan, ya saya tulis ya. Ya, Pak Dok tulis. Ya, untuk teman-teman yang
nganggur, mahasiswa, yang punya bisnis, yang mau pensiun ya. Yang mau pensiun yuk kita berkomunitas ya. Besok tanggal 1 kita ke Solo ya, kita ke Solo ya. Dari Jabodetabek, teman-teman Jabodetabek itu nanti ke Solo gitu ya, teman-teman. Nah, ini salah satu websitenya juga yang akan jadi bonus, itu nirwanmarketingdigital.biz.id. Di sini Dr. Nirwan membuat jasa posting. Jadi per posting ini kalau nggak salah 100.000 ya, Dok. Nah, kita bisa lihat penghasilannya Dr. Nirwan Ya, dari Wah, kita ngitung penghasilan Dokter Nirwan dari sini nih ya. Monggo Pak Dok, mungkin bisa dijelaskan Pak Dok. Iya, jadi saya apa namanya, tentunya kalau berapa yang didapat bisa dihitung ini ya kan dari postingan saya ini. Nah itu jasa posting ini sebetulnya kan harga ada bapak yang jatuh saya ini harga bapak Dok. Saya jawab harga mah suka-suka aja gitu kan. Kalau bapak bisa meyakinkan klien bapak satu posting 500.000 ya 500.000 gitu. Tapi saya ini aja karena saya ambil tipis-tipis saja ya. Satu posting ini 100.000 saya pikir ini kemurahan, ternyata ada yang lebih murah lagi dari saya. Ya itu mah suka-suka aja kan nama digital gitu ya. Nah jadi dan apa ya, iklan saya ini nih bajunya nih, iklannya nih. Wah, curang ini, kita pengen juga dong kaosnya. Kaosnya keren Pak Dokter. Iya. Jadi ada yang punya apa usaha mau diposting di 1.000 web. Nah ini posting ini dia langsung otomatis terposting di 1.000 web. Ya orang kan mikir ya, 1.000 posting 1.000 web, kemudian terindeks Google, ya siapa nggak mau sih 100.000 gitu kan. Dan banyak sih yang waktu itu nambah, saya kasihan ya udah daripada mau nambah, saya bikinin aja deh, saya bikinin website aja gitu kan. Saya kasih web untuk yang apa namanya, saya kasih bonus landing page juga. Saya kasih bonus landing page juga kalau yang sudah berkali-kali minta jasa posting ini. Itu Pak Rio. Ya, makasih Pak Dok, keren loh. Oke, Ini keren deh ya, bisa keren dilihat ya. ada berapa halaman. Jangan Berapa halaman jangan ini hitung. bisa tinggal dikali Jangan 100.000. hitung. Ini baru jasa posting, belum lagi landing page-nya Oh ya. iya, itu belum Padahal main. masih terus operasi orang ya. Masih terus Ngeri operasi Pak orang Dokter. ya guys ya. Oke ya. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya silakan ya. Nanti kalau mau ketemu Pak Dokter Nirwan ikut ke Solo nggak sih? Rencana Pak, saya lagi ngatur-ngatur jadwal ini. Ngatur jadwal ya. Oke teman-teman ya. Jika Pak Putra boleh usul. enggak Pak. Ya, makasih Pak Putra. Teman-teman semua ya. Saya tadi pagi tuh jalan di Sudirman Tamrin gitu ya. Kayaknya ini bisa bikin viral TTK Pak Putra. Karena yang jualan itu banyak banget sepanjang Sudirman Tamrin. Bahkan kalau boleh dibilang hotel-hotel yang lokasi itu pada ceperan. Dia Oh, iya. jualan-jualan, buka kios, buka segala macam gitu ya. Nah ini mungkin peluang gitu ya, peluang untuk membuat portal kotanya kita ini makin ramai dengan juga bikin kegiatan gitu ya. Ya ini diskusi aja sih Pak Putra. Ini dalam pikiran saya seperti itu ya. Ini Karena begitu banyaknya. ada ketua Jakarta ini Pak. Semoga didengar sama dia nih. Oh iya, Pak Mana Wahyudin, ketua saya belum Jakarta? Pak Wahyudin. Pak Wahyudin ya Pak? Iya. Ya, nah itu. Pengen diskusi sebetulnya sama beliau Pak. Iya. Tapi ini untuk seluruh kota Pak, karena kalau Car Free Day itu yang saya tahu setiap kota itu punya Pak. Ada Pak. Nah maksud saya acara itu dirutinkan kegiatannya dari seluruh portal kota, kalau ada 78 rutin setiap minggu. Terus kita bisa banyak kayak Pak Dokter tadi lah ya. Kebayang saya itu wah ngeri kita. 78 kali Pak Dokter kali berapa tuh, 16 kali 23 gitu ya. Waduh, setiap minggu Pak bakalan banyak, itu hebat tuh Pak. Gitu ya Pak. Makasih Pak. Oke Assalamualaikum Pak, ya warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman yang lain ya.
gini ya, teman-teman, saya selalu menyampaikan kepada teman-teman, tolonglah orang yang mau ditolong. Ya, tolonglah orang yang mau ditolong dan jangan pernah maksain, Mbak. Ya, kalau kita maksain Setuju, setuju, Pak. mau nolong orang ya, memang sih bagus secara ini ya. Saya pernah maksain orang, cuman energi kita banyak banget kebuang. Banyak banget kebuang. Makanya saya di komunitas ini ya, di komunitas ini ketika saya sampaikan seperti ini, terus mereka banyak tetek bengeknya, udah mending gak usah ikut. Kita ulurkan tangan kita, dia ulurkan tangannya, kita tarik, yuk kita bareng-bareng. Seperti itu. Gitu ya. Kita semua di komunitas seperti itu ya. Gitu. Jadi nah itu ide Pak Teja tadi, alhamdulillah ya. Memang harusnya sih seperti itu Pak ya. Ini siapa nih? Ini Bapak. Harusnya memang seperti itu ya. Setuju, Pak. Memang Ya. ketika saya juga coba jalan ke beberapa UMKM gitu ya, ternyata ya nggak semua orang nerima gitu ya pertolongan kita. Ada yang nggak mau, bahkan ada yang apatis, ada juga yang bahkan curiga, lu ngapain gitu ya. Iya. Nah kayak gitu. Gitu sih, Pak. Eh, iya, mereka tidak salah karena memang Iya. keadaan yang bikin kayak gitu. Mungkin sebelumnya ada orang-orang yang tidak tidak ya enggak bertanggung jawab yang membuat mereka akhirnya trauma ya. Tidak salah mereka ya, tapi kita juga jangan menyulitkan diri kita juga ya. Oh, ini apa nih? Cek cek di keyword bolar untuk kapal di Sabah gitu semua landing page. Wah, cek ya. Oke. Mulaikan. Ya, gini ya, teman-teman. Eh saya kemarin saya kasih tipis-tipis saja informasinya ya. Tipis-tipis informasinya. Kemarin itu kita ketemu sama ya meeting lah di Mall Bekasi yang kemarin ya. Lalu setelah itu ngobrol-ngobrol sama manajernya, naik ke atas dan insya Allah ya teman-teman portal ya teman-teman SEO subuh nggak nggak nyampe insya Allah nih ya nggak nyampe di pertengahan tahun 2025 ya kita akan ya ada hubungan kerjasama dengan Kementerian UMKM ya itu Hmm. kebetul ya ada ini tapi nantilah saya jelaskan secara detail. Ini sebuah challenge buat kami di Bekasi ya mungkin juga teman-teman di daerah juga bisa memberi contoh besok untuk DigiFest-nya lalu daerah Depok DigiFest kapan Depok ya Desember ya Desember atau Januari. Nah, kita bikin di GFest seluruh Indonesia. Terus nanti kita akan bekerja sama dengan ya yang level yang lebih tinggi lagi ya. Tapi kita tetap konsepnya kita kalau kita tidak menawarkan diri, tapi kalau ada yang datang, oke, gitu ya. Dengan cara apa ya? Dengan cara pembuktian, ya. Nggak perlu kita menawarkan diri, tapi kita dengan cara pembuktian. Program-program kita kan banyak ya. Ada mahasiswa punya bisnis, nanti mahasiswa seluruh Indonesia itu ikut program kita karyawan punya bisnis ya. Nah, terus kita juga punya komunitasnya SEO Subuh ya. SEO Subuh yang di dalamnya bercampur baur dan semuanya insya Allah di awal itu mindset dulu kita rapikan. Lalu setelah itu baru kita masuk ke ilmu-ilmu praktis. Ya, orang-orang itu besok butuh makan, besok butuh butuh cuan. Jadi teori-teori yang membuat kita berlama-lama itu ya nanti-nanti dulu ya. Kita kasih ilmu-ilmu praktis yang mereka bisa besok dapat cuan. Atau gini kali ya, kita tambah bonus lagi, boleh nggak ini, Pak Rio? Apa tuh Pak? Saya kan punya program besok dapat cuan. Oh iya boleh tuh Pak. Yang yang mana ya? Yang kuliner atau yang mana ya? Yang kuliner mungkin Pak ya masih menarik. Aja ya, saya cari dulu di Facebook saya ya. Facebook ya, yang kuliner. Kuliner ya, sebentar ya. Yang ikut komunitas ini ya. Yang ikut komunitas.
Bahkan teman-teman seluruh SEO subuh seluruh Indonesia juga bolehlah ya. Nah, ini saya share ya. Tak share. Ini kita kemarin sudah sekali Zoom-nya ya. Kita punya ini saya jelaskan ya. Kelas strategi menaikkan omset 13 sumber cuan untuk bisnis kuliner. Selama ini ya teman-teman, ya, bisnis kuliner tuh orang taunya ya ketika customer datang dia makan ya udah dapat duit. Ketika GoFood datang makan dapat duit enggak, itu baru cuma 2, dia ada 13. Banyak peluang-peluang lain yang harusnya menjadi sumber cuan tidak menjadi sumber cuan oleh pemilik kuliner ini. Dan ini kelas ini ya bayarnya 50.000 ya teman-teman ya. Nah, tapi untuk teman-teman komunitas ya, anggota-anggota baru komunitas ini kita kasih gratis ya. Teman-teman komunitas asal ikut komunitas tadi kita kasih gratis, lalu kelas ini teman-teman komunitas bisa jual lagi. Ya. Teman-teman komunitas bisa jual lagi ya. Ya, teman-teman komunitas bisa jual lagi dan jualnya harga berapa? 50.000. Khusus ini ya, sebenarnya kita banyak tuh ya. Khusus ini ya, jualnya 50.000 terus tanpa harus ada setoran ke kami. Tanpa harus ada setoran ke kami. Ya, jual aja ya. Jual, dapat duitnya, ada yang bergabung, duitnya terima, masukin kantong, kasih anak istri, ya, kasih anak istri, lalu kasih kepada mereka yang bergabung link grup belajarnya. Ya, ini ilmu mahal kelasnya, ini bisa 1 jutaan yang dengan yang kayak kemarin itu ya. Karena orang yang bisnis kuliner pasti akan terperangah ya. Oh gitu, kok selama ini saya biarin. Oh ternyata ada sumber cuan yang lain itu pada pada semua ya. Ini materinya kemarin hari apa ya kita Jumat atau hari apa nih ya? Saya buka ini terus ada yang untuk akhir bulan ini ya kelasnya. Akhir bulan ini atau tanggal berapa Pertengahan jadwalnya Desember, yang Pak. terbaru? Hah? Pertengahan Desember jadwal selanjutnya. Oh iya, tanggal 7 ya. Iya, awal bulan ya, ya tanggal 7, Pak. Tanggal 7 Desember ini ya teman-temannya. Jadi teman-teman punya kesempatan ngejualin sebanyak-banyaknya. Ya. Jadi kalau misalkan tadi, wah saya inilah uang 100.000 itu kapan baliknya? Ini jualan ini aja sudah balik berkali-kali ya. Seperti itu. Kan banyak kuliner di mana-mana kita bisa ngeliat. Ya, nah kasih ini ya, kasih brosur ini ya, kasih brosur ini, kasih gambar ini ya, teman-teman ambil gitu kan. Nanti setelah itu teman-teman jualin, sebar aja. Mau ikut nggak? Kalau mau ikut sini duitnya transfer ke gue, nanti gue masukin grup. Udah selesai, cuman gitu doang. Ya, dapat bonus ini kasih ya. Oke ya, lumayan buat ke mall setiap hari ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Sebelum kita tutup, boleh ditanya lagi ya. Flyer di share ya, flyer di share di mana Pak? Nah, flyernya di share di mana? Nanti Itu nanti hubungi CS dulu ya. Hubungi CS, teman-teman yang ikut bergabung sekarang, hubungi CS, nanti CS-nya yang akan ngasih flyernya. Ya, hubungi CS, nanti CS-nya yang akan memberikan flyernya gitu ya. Oke, ya kira-kira seperti itu. Ya, saya tanya lagi nih ya, sebelum kita tutup ya. Siapa yang mau ikut komunitas? Ya, katakan saya mau ya. Mau ya, saya mau. Coba lagi ya. Saya mau, saya mau. Siapa lagi ya? Ini Salih, kalau agen properti ada komunitasnya nggak ya? Itu sama aja ilmunya Pak ya. Agen properti sama komunitas digital ini ketika kita udah dapat mindset digitalnya, maka ini ya, maka teman-teman akan mau produk apa aja akan bisa ya. Bahkan mungkin ya agen properti itu jangan ikut komunitas agen properti juga. Kenapa? Karena mereka kan sudah punya properti masing-masing. Kalau ikut komunitas yang umum bisa jadi kita jualan properti kepada para anggota komunitas ya. Saya mau komunitas, saya mau Bu Mira ya, travel antar kota, door to door saya mau, Amina saya mau, Adi Warman saya mau, Anthony saya mau ya. Bisa dapat banyak insight ya dari main digital marketing di komunitas ini ya. Komunitas apa itu? Wah, baru masuk nih. Komunitas SEO Subuh ya, ditonton aja nanti videonya, rekamannya. Saya mau, Bu Sri, saya mau ke Fajar Indah aja ya, monggo.
Saya mau ke Fajar Indah aja apa nih? Monggo silakan ya yang lainnya ya. Saya mau lagi Pak Fahmi ya. Siapa lagi? Ke kantor, oh, ke kantor maksudnya ya. Oke, lanjut lagi siapa lagi ya? Nah ini nomor WA-nya CS ya. Silakan hubungi CS ya, teman-teman ya. Nanti brosurnya akan kita kasih ke CS. Akan diberikan oleh CS ya. Jadi komunitas kita ini komunitas action. Ya, komunitas action, tapi sebelum kita action ada insight-insight, ada mindset yang kita berikan ya, sehingga teman-teman udah nggak harus muter-muter kemana-mana untuk melakukan tindakan digitalnya gitu ya. Oke, mungkin demikian dari saya ya. Terima kasih teman-teman semua ya. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. CS sudah ada yang hubungi nggak ya? Sudah ada yang WA nggak ya? Mbak CS? Enggak, CS bukan. Oh ya, oke ya. Oh sudah, oke ya, sudah ada ya. Ya, mungkin demikian sudah saya hubungi ya. Oke, mungkin demikian ya dari saya. Oh sudah juga, sudah ada yang bisa langsung hubungi CS. Oke, mungkin demikian dari saya. Semoga bermanfaat ya, teman-teman. Sebelum saya kembalikan kepada moderator, yang ingin saya sampaikan adalah ke depan ya, ke depan itu hidup akan semakin mudah. Ke depan itu hidup kita akan semakin mudah. Nah, biasanya saya mengatakan sulit gitu ya. Akan semakin mudah ya. Kenapa semakin mudah? Apabila kita tahu eh, apa-apa saja yang akan kita siapkan, persiapan kita untuk ke depan. Ya, itu akan semakin mudah. Yang pertama yang harus disiapkan kita berkomunitas. Yang kedua, kita harus mempunyai ilmu yang ilmu kita itu bisa beradaptasi dengan tren ke depan. Apa itu? Digital marketing. Ya, bisa beradaptasinya seperti apa ya? Apapun posisinya ya teman-teman, mau krisis, mau nggak krisis, mau itu digital marketing ini fleksibel. Fleksibel ya. Mau offline, mau online, digital marketing fleksibel. Untuk saat ini ya, mungkin sampai puluhan tahun ya. Nah, ini akan mudah ya, akan mudah. Banyak tempat bertanya kita ya. Ke depan hidup itu akan semakin mudah apabila ya bergabung dengan komunitas ya, mempunyai ilmu digital ya, saling sharing. Oke. Tapi akan semakin sulit. Ke depan hidup akan semakin sulit bagi siapa? Bagi mereka yang memang tidak mau beradaptasi, nggak mau merubah cara main, yang bersikukuh dengan caranya sekarang ya. Ada tuh beberapa tahun yang lalu diajak begini, Pak, ayo Pak begini, dengan gini aja gue udah capek, sombong ya. Dengan begini aja gue udah capek, orderan udah nggak terhenti ya. Kemarin ya beberapa bulan yang lalu datang dengan mengatakan gue udah nyungsep sekarang. Bener yang lo bilang waktu itu. Karena semakin kita tinggi, semakin kita di atas ya, itu anginnya semakin kenceng. Yang ngelihat semakin banyak, yang pingin jatuhin itu semakin banyak. Nah kita sendiri, udah sendiri, sombong lagi ya, nggak ngeh ya bahwa kompetitor itu mengintai kelengahan kita. Nah, kebanyakan kelengahan seorang pebisnis ketika dia posisi di atas. Dia lengah itu ketika dia posisi mau naik itu dia siap-siap semua, tapi ketika dia posisi di atas dia udah sibuk ya, udah sibuk dengan apa, udah sibuk dengan wah kesuksesan gue nih, padahal ya teman-teman saat itulah dia lengah. Ya, dia lengah harusnya ketika dia lagi banyak-banyaknya duit, ketika dia lagi jaya-jayanya, dia harus bangun sesuatu untuk lebih menguatkan. Dia bangun lagi pilar-pilar sebanyak-banyaknya. Yang awalnya cuma 4 pilar, itu jadi pilarnya jadi 20, jadi 30 dan semakin kuat. Nah, ini ketika mereka merasakan ya, kok orderan makin lama makin ini, kok karyawan kok pada keluar, kok pada ini dan seterusnya. Nyungsep tuh teman-teman ya. Pas udah nyungsep baru datang. Saya punya masalah ini, karyawan saya pada keluar, omset saya nurun terus, duit sudah habis, datang ke kita. Kenapa karyawannya pada keluar? Ya pada dibajak oleh kompetitornya, ya.
dibajak oleh kompetitornya karena apa? Dia keasikan sama ngomset ya, nggak memikirkan karyawannya. Banyak hal ya teman-teman, banyak hal ya. Eh, nah, karena itu ya akan semakin sulit ketika kita nggak mau merubah cara main. Kita nggak mau merubah cara main, kita nggak mau beradaptasi dengan kondisi yang ada. Ya kayak pertandingan bola lah ya. Pertandingan bola itu kalau babak pertama dia sudah kalah, ya babak kedua dia over ya. Dia rubah cara main, dia ganti pemainnya ya. Atau kalau imbang ya, dia tetap ya ada yang dia rubah. Nah, kita udah gitu-gitu aja nggak mau ngerubah ya, ngeluarin duit 100.000 mikirnya ribuan kali. Ya, sementara ngeluarin duit 1 juta untuk hal-hal yang nggak penting itu langsung keluar begitu aja. Ini banyak sekali. Kenapa saya sampaikan ya? Kenapa saya sampaikan karena saya dari 20 tahun yang lalu tempat curhatnya banyak para pembisnis. Ya, banyak para pembisnis saya tempat curhatnya mereka dari bisnisnya yang apa namanya bisnis yang kecil sampai yang bisnis utang 30 miliar itu masih curhat sama saya gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi di komunitas ini ya kita mengajak teman-teman untuk saling sharing, saling nasihat menasehati, saling mengingatkan ya, berkolaborasi ya, berkolaborasi, berinteraksi jadi saudara ya, saling mensupport dan seterusnya ya. Mungkin demikian dari saya ya. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya mungkin banyak yang tidak berkenan di hati teman-teman. Mohon dibukakan pintu maafnya. Pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Silvi. Monggo silakan Bu Silvi. Terima kasih Pak Putra. Oke, Pak Rio, ada yang mau disampaikan lagi? Ya, mungkin cuma mengulangi apa yang ditawarkan tadi ya Bu ya. Jadi untuk join komunitas kita ini harganya cuma 100.000. 100.000 itu teman-teman sudah dapat kuota 100 postingan di portal kota sesuai kota teman-teman. Jadi misalnya teman-teman ada di Solo itu nanti ada ikut di portal Joglo Kreatif. Misalnya itu di Jakarta ada satujakarta.com, di Bandung juga ada, di Depok ada, di Bekasi ada, itu kita ada di 72 kota. Terus selain itu juga dapat bonus website BioLink seperti yang saya tunjukkan tadi, domainnya bisa teman-teman pilih sendiri. Terus tadi tambahan lagi dari Pak Putra ada website Dongkrak Usaha. Teman-teman juga bisa pilih domainnya sendiri. Nah, Dongkrak Usaha ini lebih spesial karena dengan satu postingan itu otomatis terposting ke 1.000 website. Lalu juga ada ini kelas Zoom 100 kali belajar digital marketing. Ini yang biasa kita lakukan setiap subuh. Hampir tiap hari ini ada terus. Kita di SEO subuh ini walaupun tentang teknis tapi banyak mindset yang akan diberikan oleh Pak Putra. Oke, seperti itu aja. Untuk teman-teman yang tertarik untuk daftar komunitas bisa hubungi CS sampai bergabung bersama kita. Gitu Bu Silvi. Oke, terima kasih Pak Rio. Teman-teman, ini sebetulnya saya amazing ya. Jadi di tempat mana ada website harga dengan 100.000 dapat website, dapat belajar 100 kali tentang digital marketing. Coba mungkin teman-teman bisa kasih tahu kami ada di mana. Saya rasa nggak ada ya, karena sebelum saya ketemu dengan komunitas ini, saya sudah sempat melalang buana ke sana ke sini, kehilangan arah. Akhirnya saya ketemulah dengan Titik Terang Kreatif, dan disinilah ilmu yang tadi saya nggak tahu apa-apa, saya nggak tahu SEO, saya nggak tahu meta segala macam dunia digital marketing. Saya mendapatkan pembelajaran dari nol sampai saat ini. Oke, jadi menurut saya sih kalau teman-teman masih timbang-timbang lagi, sayang sekali karena ini momentum. Jadi ambillah kesempatan atau momentum ini. Jadi sekarang tuh saatnya sudah kita take action. Ini udah masuk era digital, semua dalam hidup kita sudah serba digitalisasi. Jadi sebelum momen berlalu, ayo ambil kesempatan ini karena momentum yang sama biasanya tidak akan datang lagi ya. Jadi pesan saya, rangkulah perubahan, beradaptasilah.
berkomunitaslah karena manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang sulit ya untuk hidup sendiri kecuali Tarsan. Tarsan pun ada yang di dongeng. Oke, jadi jika Anda menolak perubahan, terlalu nyaman di zona nyaman, hati-hati, siap-siap tergilas perkembangan zaman. Begitu teman-teman sekalian. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kalaupun nanti ada pertanyaan bisa sampaikan melalui CS, silakan hubungi CS. Mungkin kalau sudah ada tambahan lagi Pak Putra, Pak Rio, kita sudahi. Baik, sekian dan terima kasih. Selamat malam semuanya, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Malam. ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Putra, Pak Rio. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Pamit mundur. Mundur. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.